Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, dan juga memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berjumpa di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang dan mengangkat derajat umat muslim. Juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudari kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang perbudakan modern. Seperti yang kita ketahui bahwa perbudakan bukan hanya terjadi di masa lampau, namun pada zaman yang canggih seperti saat ini masih bisa kita jumpai masalah-masalah perbudakan, yaitu perbudakan modern. Manusia yang tidak memanusiakan manusia merupakan contoh perbudakan modern. Dikatakan perbudakan modern karena telah berbeda dengan perbudakan pada masa lalu. Perbudakan kuno itu orang-orang diperjualbelikan, dipaksa, dirantai, dan bekerja tanpa gaji. Namun, sekarang masyarakat diminta bekerja di bawah tekanan, baik tekanan ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam indeks perbudakan dunia, telah diketahui bahwa perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain itu seperti seorang barang atau properti miliknya pribadi, sehingga kemerdekaan orang-orang yang diperbudaknya itu tentulah terhampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan. Orang bisa saja diperjualbelikan dan dibuang begitu saja seperti barang. Bukan hanya itu saja, namun contoh kasus perbudakan lainnya yaitu ada banyak. Di antaranya yaitu perdagangan manusia, kerja paksa, dan prostitusi online ataupun offline. Jadi pada awal kemunculan perbudakan Islam juga tidak melarang adanya sistem perbudakan, tetapi dalam pemberantasan terhadap persoalan yang berhubungan dengan perbudakan ini, Islam melakukan cara yang tidak menggunakan tepilusioner, tetapi melalui evolusioner. Apa itu? Atau langkah demi langkah. Seperti yang terlihat pada beberapa ayat Al-Quran telah mencantumkan tentang berbagai upaya untuk menghapus perbudakan baik secara tegas maupun secara tersirat. Bahkan bila ayat-ayat tersebut digolongkan dalam sesuatu kesatuan yang penuh, tentulah akan terlihat bahwa Islam itu sungguh menginginkan terhapusnya perbudakan, baik dalam arti luas ataupun kontekstual maupun dalam arti sempit atau harfiah. Apabila dilihat dari waktu dan tempat awal mula munculnya Islam, maka kita harus percaya diri dan yakin bahwa Islam selalu menyadarkan umat manusia tentang betapa tingginya derajat manusia daripada derajat makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan derajat manusia itu sama, tidak ada bedanya. Karena pada sesungguhnya manusia itu hanyalah menginginkan kemerdekaan dan telah tertuang pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami
bertasbih memujamu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kestabilan dan kegigihan Islam dalam membela budak bisa dilihat dari aturan-aturan Islam memanggil mudah melalui panggilan buruk dan harus melalui panggilan budak. Dengan menggunakan panggilan yang baik, Islam tidak mengunjurkan sikap buruk terhadap budak, penghinaan, dan pelecehan terhadap budak. Namun Muhammad SAW bersabda, Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, hai hamba laki-lakiku, hai hamba perempuanku, akan tetapi katakanlah, hai pemudaku untuk laki-laki dan hai pemudiku untuk perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan budaknya Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Kejadian itu sebelum anak angkatnya sampai nasabnya berganti kepada bapak angkatnya, dilarang dalam Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Zaid bin Haritsah maula Rasulullah SAW. Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat panggilan anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu memberikan makan kepada budak, sebagaimana tuannya memakan makanan yang sama pula. Rasulullah SAW bersabda, budak memiliki hak makan atau lauk dan makanan pokok dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya atau sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut, yang dilakukan oleh pekerja tersebut, serta memberikan pakaian yang sesuai jika pekerja tersebut tidak memiliki pakaian yang sesuai. Ini merupakan prinsip persamaan yang mana tidak ada perbedaan antara makan dan pakaian antara tuan dan budak tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW, mereka para budak adalah saudara dan membantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudara makanan seperti yang ia makan, pakaian seperti yang ia pakai, dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka. Menurut hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, hadirin sekalian, kita sebagai manusia, sebagai umat yang beragama dan memiliki hati nurani yang sangat luas, kita tidak boleh membeda-bedakan antar sesama makhluk ciptaan Allah, apalagi antar sesama manusia. Karena sesungguhnya manusia itu tidak ada bedanya. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama memakan makanan dari Allah, diciptakan dan dibesarkan atas ajaran orang tua masing-masing, namun kita tetaplah satu. Kita memiliki kesamaan. Jika kita saling menjatuhkan dan saling memperbudak, maka bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan dunia ke depannya? Oleh karena itulah, sebagai umat yang beragama dan memiliki hati nurani yang sangat luas, kita tidak boleh membedakan, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memperdaya seseorang, tidak boleh memperbudak seseorang atas dasar kita memiliki kekuatan atau kekuasaan.
kita tidak boleh melakukan itu sampai memperlakukan seorang manusia sebagai seorang budak itu, karena bukan hanya dalam konteks pekerjaan, namun dalam konteks apapun. Manusia tetaplah menginginkan kebebasan, sama halnya seperti diri kita. Kita tentu tidak ingin diperbudak, maka yang perlu kita ingat dan kita terapkan, manusia tetaplah menginginkan kebebasan. Dan teruslah perlakukan seorang manusia seperti manusia, atau teruslah perlakukan seseorang seperti sebagaimana kita hendak diperlakukan. Nah, jika kita tidak suka diperlakukan atau diperbudak oleh seseorang, penting bagi kita untuk selalu mengingat kita tidak boleh untuk memperbudak seseorang dalam konteks apapun. Baiklah, hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.